Cewek tapi kayak Drogba gimana? Cantik. Ah, Cuman bukan seleramu. oh, aja. iya, bijak banget bapak ini Bukan emang. seleramu. Dari aman di Gitu kamera aja. ya. Lucky Pat Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berbacu dalam dakwah. Idi. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati? Nggak kosong-kosong amat. Nah, kosong-kosong amat. Ada gitu orang mati kosong ya, Ustaz? Adalah. Apa kabar Bang Niko? Aserbi. Aserbi. Habis menang semalam soalnya ya kan. Aserbi. Oh iya. Oke. Mohon maaf ya. Barkah. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita malam ini akan memenuhi permintaan komentar yang ada di Facebook. video TTS yang pertama. Iya. Sama Di Facebook teman juga kemarin. sama Saya cek teman-teman juga yang ada tuh. yang kirim WA juga. Oh, sempat, Ustaz? Iya, ini yang episode 2-nya kapan? Iya, Gitu. kelamaan soalnya ya. Kemana aja sih ini Ustadznya soalnya teman-teman ya. Jadi Lucky Pet nih kemarin Iya, agak kita terhambat masalah konten itu Ustadz sibuk. Jadi saya mencari Kambing Ustadz hitam. yang mau Mencari datang kambing ke channel hitam. kita Yang mau disalahin. yang cocok itu susah teman-teman. Mentang-mentang saya pakai baju hitam. Paham kan ya Oh, teman-teman ya. iya. Jadi karena itulah nyari ustadznya susah gitu. Kayaknya malam ini jam 8 lewat 90 menit kita bisa Ya, betul. mulai TTS, teka-teki Teka-teki surga. surga, Masya Allah. Saya punya beberapa kuis pertanyaan untuk Bang Aserbi. Oke. Aserbi MBA AKA KPT. Iya. Udah siap Bang? Insya Allah. Bismillah dulu dong. Bismillah. Bismillah walajana wa bismillahirrahmanirrahim. Wallahi Rabbina tawakkalna. Udah masuk rumah? Itu Iya. mantap pintu itu langsung tuh. Oke Bang, ngomong-ngomong tentang rumah. Oke, Ente udah punya rumah, tapi ente iseng-iseng cari rumah kemarin kan? lagi lewat. Cari rumah apa cari nomor sales ente? Ya? Lagi lewat. Oh lagi lewat. Itu juga oke. dia nama security kok. Surikiti. Sebagus-bagusnya rumah di perumahan elit, batu batanya kan tetap aja dari Ya antara dua. dari behel ya. Hebel, aku behel gini dong. Iya. Antara Hebel, Bata Merah, Mm-mm. yang paling kusut Batako. Batako, Batako yang kayak gimana? Batako tuh yang kalau diginin gempur langsung saat di kayak rumah-rumah subsidi tuh biasanya pakai Batako tuh. Oke. Nah, kalau surga itu kan pasti ada bangunannya dong, Pasti. ada rumahnya dong, Ada dong. istananya. Nah itu bahan bakunya apa aja bang? Bahan bakunya. Ya. Kalau tadi kan Bata Merah, Batako gitu. Kira-kira begitunya. Ini bangunannya doang nih. Jamrut. Jamrut. Batu jamrut. Jangan putri nih. Tiba-tiba putri. Mirip gak sih suaranya? Putri. Asik. Gitu sih, mantap ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan bahwa batu batanya itu dari perak dan emas. Masya Allah. Satu gini dari emas. Kan berat banget ya. Itu kalau istana besar. Bentar. Ini segini nih. Lah, Katakanlah emas nih segini. Bangun misalnya bata ini kan Hebel gede tuh ya. Iya. Kira-kira tebalnya 40 lah. Heeh. Panjangnya sekitar 60-an lah ya. Itu emas tuh. Emas, perak. Kemudian tanah liatnya dicampur dengan kasturi. Masya Allah. Wangi banget itu. Kemudian tanahnya dari za'faron. Aduh, za'faron tuh yang nggak bisa ketika turun itu rambutnya basah karena za'faron tuh. Nah, jadi kita aja ngumpulin duit, ada yang bayar KPR, ada yang nabung buat ngebangun rumah. Tapi kalau orang yang ngejaga rawatibnya, salat sunnah rawatib yang 10 atau 12 rakaat itu, 12. Saya 12 ya. nanti 12 ya? 12 dong. Masya Allah, Surya. Masya Allah. Surya 12. 12 rakaat kan, 12 rawatib ya. rakaat rawatib. Itu dibangunkan untuknya rumah di surga. Amin. Insya Allah. Nabung berarti saya dari sekarang itu. Wes, cakep. Dan nabung. Alhamdulillah. Oke. Kemudian rumah itu kan ya nggak rumah doang dong. Kalau kita ke puncak ke villa itu kan ada rumah, ada kolam renang, ntar ada gazebo, ada camping ground. Yes, asik. Camping ground. Kan berkemah itu kan asik ya. Banget. Kelihatan lebih sederhana tapi tetap view-nya lebih indah kadang-kadang kalau Iya, kalau katanya di tenda review, itu. katanya review gitu. Nah, kalau tenda di surga itu kemahnya seperti apa? Sebentar, kalau untuk besarnya Mm-mm. manusia ini kan menurut
riwayat ya. Saya lupa perawinya siapa dan matanya seperti apa. Tapi kurang lebih redaksinya begini, Ustaz. Itu manusia akan kembali kepada ukuran asalnya. Artinya kalau kembali ke ukuran asal, kembali ke ini Nabi Adam. Nabi Adam. Alaihissalam gitu. Kurang lebih kan 60 hasta, kurang 29 sampai 30 meter lah ya. Oke. Berarti kan tenda tinggi, Ustaz. Gede, tinggi, Gede, ya. besar, tinggi kan. Betul. Transparan nggak bang? Wah, kalau transparan thanksin dong. Ya, jadi kan tenda itu kan. Pasti nggak transparan. Enggak dong. Jadi tidak bisa dilihat dari luar. Tapi dari luar, dari dalam keluar bisa kelihatan. Kalau tirainya dibuka, kan ada tirainya. Nah, isi tendanya apa bang? Ya, kalau gitu di sini kan ada tuh kasur Palembang yang digulung. Oke. Iya dong. Kalau enggak tiker-tiker permadani tuh. Terus ini kompor. Iya, kompor-kompor tuh. Kalau di surga tuh hurum maqsuratun fil khiyam. Isinya itu bidadari yang cantik ya, yang terpingit di dalam kemah-kemah. Yang nggak pernah terlihat mata orang-orang lain Ya, berarti. nggak pernah ada yang lihat, jin nggak pernah lihat. Lam Malaikat? yatmisuna insung qablahum Malaikat wala kelihatan? jan. Nggak. Enggak, berarti artinya kalau nggak ada yang pernah melihat, hatta sampai malaikat pun nggak bisa ngelihat ya. Ya nggak lihat. Masya Allah, terjaga Masih banget. rahasia. Terjaga banget, suci Terjaga banget kayak pergaulan saya zaman muda, Subhanallah. terjaga. Pertanyaan berikutnya. Ketawa si Mada. Ya, jadi namanya jannah atau surga itu kan identik dengan kebun atau Yap, taman. yap. Kebayang dong di imajinasi kita itu ada pohonnya, ada Ya. sungainya. Ini sungainya nih, gitu. Bang Barli, oke, simak baik-baik tentang sungai di surga. Barley Fisherman. Siapkan joran Anda. Ya kan? Bisa mancing dong. Lo siapa tahu kan kesenangan orang kan beda-beda. Iya, benar, Masuk surga dia pengennya mancing kan suka-suka beliau gitu. Iya betul sih. Iya. Iya kemarin ada yang naik haji bojoran. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, coba sebutin satu ayat. Kan ayat yang berbicara tentang jannatun tajri min tahtihal anhar itu banyak. Ente hafal nggak? Satu aja. Kok cuma satu? Satu tikus. Ulaikum syarrul bariyah. Jazaohum inda Syarul bariyah. salah. Ulaikum khairul bariyah. Surat Jaza al-bayyinah. Al-Bayyinah ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu tajri min adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Masya Allah. Ibrahim lihat nih ayah nih. Nah, Abi apa ayah? Om. Masya Allah. Bacaan Qurannya bagus sayahmu nih. Tapi sayang, ini ada nih ujungnya nih, tapi sayang. Enggak, lanjut pertanyaan enggak. berikutnya. Gitu. Sebutkan nama-nama sungai di surga, Bang. Tadi Aden. Jadi gini. Aden mah surga Aden namanya. Sungainya namanya Aden. Ada sungai-sungai di dunia yang terkenal. Itu nanti tetap menjadi sungai di surga. Sebagaimana Uhud menjadi bukit yang Ya betul kan Uhud di kan surga di juga. Allah angkat ya, bawa ke surga. Sungai Nil, bawa surga. Sungai Nil. Katanya itu sungai paling kecil. Nil gitu. Sungai Nil gitu. Iya, tapi ternyata dia gede loh gitu. Nol. Sungai apa lagi? Apalagi Jis? Bantu gua. Eufrat. Eufrat. Kemudian sungai yang dua ini Namanya agak susah jarang tuh, Zat. terdengar. Yang ada di Turki sama di Afgan tuh. Seihan sama Jaihan. Tuh, Jehan tuh di Afgan tuh. Kalau nggak salah. Iya, Afghanistan. Afghanistan ya. Yoi. Ntar kalau punya Taliban tuh. kalau punya anak cewek kembar nih bisa pakai nama Seihan atau Jaihan. Wih, cakep. boleh juga tuh. Nambah Bang, dua lagi Bang. Bini kemarin nanya sih, ntar kita jangan lanjut itu. Baik, sungai itu kan kalau Rasulullah menyebutkan di zaman itu sungai Nil, Eufrat, Seihan atau Jaihan itu bersih, segar, jernih, bening. Yep. Walaupun mungkin hari ini agak tercemari, tapi nanti ketika diangkat ke surga itu tetap menjadi sungai yang jernih, yang bersih. Nah, pernah tahu nggak Belum. bahwa di beberapa sungai di surga itu ada rasa-rasa yang berbeda-beda? Airnya itu beda-beda. Wah itu paling hafal kali itu. Apa-apanya? Rasanya, Apa aja rasanya? rasanya susu. Susu, Yoi gak? Susu terus rasanya homer. Khomer. Ya, biar tahu nih, URB biar tahu. Rasanya homer tapi nggak memabukkan. Oh gitu. Bener kan? Mm-mm. Di surga itu homernya nggak mabuk gitu. Terus
Madu asli. Madu murni. Madu murni. Apa bedanya madu murni sama madu asli? Madu murni itu dia nggak ada campuran madunya. Ya. Kalau madu asli itu kadang bisa lempar piring kan. Kadang-kadang. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai yang isinya susu tidak yang berubah rasanya, tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Tuh kan. Sungai yang isinya khamr tapi tidak Memabukkan. memabukkan. Nah, ada pendapat ulama bahwa yang mabuk-mabukan di dunia minum khamr, kalau dia nggak bertaubat, nanti di akhirat diharamkan dari sungai khamr ini. Oh gitu. Besok saya kasih tahu teman saya. Nah, kalau dia taubat segera berhenti gitu, nanti di akhirat diizinkan untuk minum khamr yang di sungai surga itu. Tapi kalau nggak bertaubat, walaupun nanti dosanya dicuci di neraka, misalnya masuk neraka, tapi mudah-mudahan enggak, Ya, amin. atau dosanya dicuci di azab kubur, itu di akhiratnya diharamkan dari Minum khamr tadi. Waduh. Atau yang pakai sutra di dunia, laki-laki pakai sutra padahal dia nggak sakit apa-apa, atau pakai gold perhiasan, Emas gitu. dia nggak bertaubat, nanti di akhirat diharamkan dari Oh, ya, nggak boleh dia pakai perhiasan-perhiasan perhiasan. Nah, jadi emang itu perhiasan di surga. Nikmat-nikmat surga jangan buru-buru dinikmati Di dunia. di dunia. Masya Allah, udah benar berarti saya jaga Khair, pergaulan khair. ya. Alhamdulillah, masya Allah. Baik. Tawa, tahu kenapa sih setiap ngomong itu tawa. Pernah suatu ketika Rasulullah itu tersenyum ketika turun sebuah surat tentang telaga atau sumber air sungai dari surga. Tet, Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Suratnya pendek soalnya sering dibaca. Alhamdulillah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mumtaz. Wah, jago nih yang jawab soal nih ya. Ayam kali jago. Alhamdulillah. Oke, Bang, selanjutnya. Pohon-pohon di surga. Oke. Terbuat dari apa? Yang Batangnya. besi. Besi. Enak nih kawan-kawan kita abang-abang Madura ya kak. Besi nih. Yakin besi? Iya, yang ada di kepala saya itu makanya saya jawab besi. Saka boleh dong. Cabang-cabangnya terbuat dari emas. Masya Allah. Emas. Kemudian buah-buahannya itu Pisang pasti ada nih. pisang masih ada. Pisang karena dia buah yang ada di dunia dan akan dibawa ke surga. Iya. Iya kan? Gedenya seberapa pohonnya? Wah, kalau kita aja tadi 30 meter atau 60 hasta ya bisa jadi nggak jauh-jauh dari itu deh tuh Ini. pohonnya. Palingan 40 meter. Ente lihat pohon paling gede segede apa? Tergantung nih saat. Enggak, pernah Yang- lihat yang paling gede segede apa? Ada yang gede lebar susah dipeluk sama yang tinggi. Gede sama tinggi beda nih saat. Ini digabungin gede, tinggi. Negro dong. Black man tinggi gede. Lah iya kan? Susah lagi bantahnya. Kalau di hadis Rasulullah disebutkan inna fil jannati lasajaratun yasirur raqibul aljawad. Jadi di dalam surga itu ada sebuah pohon yang apabila dikelilingi oleh seorang penunggang kuda awil mudammaro as-sari mi'ata amin ya, selama 100 tahun ma yaqta'uha. Dia tidak akan bisa melewati naungan pohon itu. Itu padahal paling cepet itu. Iya, Yang kuda paling cepet iya. selama 100 tahun nggak bisa. Ah, La haula wala quwata illa billah. gede banget, gede gedenya banget tuh. asli, gede banget. Kalah. Parah body shaming nggak boleh Ya, tahu. enggak kan maksudnya dia besar saat Iya, cuman kan bicara fakta Ya, nggak ya, bicara ya. fitnah. Kalau saya bilang dia badannya kayak Adirek baru itu fitnah. ya. Terus buah-buahannya apa aja? Tadi kan pisang. Pisang, Ada kalau nggak saya salah dengar 5 delima, semangka. Iya. semangka ya. Iya, betul. semua buah, intinya semua buah ada. Tergantung ente maunya apa. Kayak gitu mah bukan berarti. Kutu fuhadaniyah. Nanti kamu nggak usah manjat-manjat, nggak usah nyenggek-nyenggek. Oh pendek, nyengget tat. Nyengget ya? Nyengget ada T-nya. Nyengget. Nah, itu kan sininya pegel ya. Nanti pas nunduk puyeng kan. Udah itu nanti dia buahnya turun sendiri gitu kan. Tinggal begini turun sendiri. Asik banget ya Allah. Insyaallah. Kan buah mulu. Subhanallah. Allahu Akbar. Kucing punya berapa? Di rumah Mm. tadinya ada 4. Ronaldo masih hidup? Ronaldo udah diambil orang. Oh, gila ya. Ozil dia kemarin ngomong sendiri Ronaldo. Habis Al Nassr kalah. Nah, kucingmu kan Ronaldo, siapa lagi? Ronaldo, Ozil, Pepe mati. Pepe mati. Iya, karena habis pensiun kan. Tinggal Shizuka itu di rumah satu. Satu doang. Mm-mm. Ente berharap nggak itu kucing ente masuk surga? Iya. Ente doain bang. Tapi kan katanya dia jadi debu ntar. Iya.
Yang di surat An-Naba maksudnya. An-Naba yang Ya akhir laitani kan? kuntu turaba itu. Oh yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi binatang ada yang masuk surga nggak? Pernah denger ada? Ini pembahasan ini penting nggak sih? Iya nggak apa-apa biar dia Bahas tahu. ya. Ah. Anjing. Biasa aja dong. Parah. Anjing gitu ya. Iya. Anjing gitu. Ada 10 hewan yang dalam sebuah riwayat disebutkan dia akan masuk surga. Apa aja tuh, Ustaz? Yang pertama unta Nabi Muhammad Masya Allah. sallallahu alaihi wasallam, unta Nabi Saleh, anak sapi Nabi Ibrahim, domba Nabi Ismail, sapi betina Nabi Musa, ikan paus Nabi Yunus, keledainya Uzair, semut Nabi Sulaiman, hud-hudnya Balkis, dan anjingnya para ashabul Ashabul Kahfi. kahfi. Gitu. Itu hewan-hewan yang menurut ulama masuk surga. Tapi selain itu ada yang di dalam Al-Quran disebutkan hewan yang pasti masuk surga. Tapi jadi santapan. Gimana? Gimana sih langsung nge-lag tuh? Ada hewan masuk surga. Tapi jadi hidangan. Hewan masuk surga tapi jadi hidangan. Iya. Ya, burung. Saya mau jawab tuh Bang sebenarnya. Oke. Tapi bicara tentang masalah hewan aja bisa masuk surga, mau masuk surga, kok ada manusia milih lebih baik gue masuk neraka deh, nggak apa-apa gue ntar ketemu sama John Lennon gitu. Ada tuh saat Mungkin karena belum, kan nanti kita bikin TTN, Apa tuh? katakin neraka. Biar pada mengcancel keinginannya masuk neraka gitu. teka-teki nar. Jadi walah mitoirim mimma yashtahun. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Daging burung. Kan ente tadi bilang seneng banget bebek kan. Bener. Bebek goreng. Bebek goreng apa bebek bakar? Bebek Madura. Bebek Madura. Lebih prefer bebek Madura ketimbang rendang aneh. Ayam janda. Oh enggak terlalu aneh. Nggak terlalu. Terus apa lagi? Ayam gadis. Widih. Ada di situ. Cibubur. Jis minta Sherlock jis. Itu aja kan ada 2. Jadi jadi di antara makanan paling enak di surga itu ternyata daging Burung. Ih bener kata Ustadz Farid. Karena Aja bilang daging burung itu bagus buat kesehatan. Oh ya. Kalau telurnya itu buat penyakit asma. Tapi orang nggak punya penyakit asma, jangan coba-coba telurnya. Telur apa? Sate telur tuh yang telur puyuh itu, kolesterol tinggi tuh. Tapi kalau dagingnya memang dianjurkan. Ayatnya cowok doang saya lupa tuh. Lagi nggak hafid sekarang. Daging mahal. Ya. Oke. Jadi itu sekilas suasana Di surga. di surga. Suasana dalam artian kita baru bicara fisiknya. Wow. Kayak tadi rumahnya, tendanya, sungainya. Tapi seindah apapun tempat di dunia ini yang pernah kamu datangi atau kamu tonton di Instagram misalnya kayak yang di daerah Kazakhstan, Masya Uzbek Allah. itu kan pemandangan indah banget tuh. Uzbek Nah, luar biasa. surga itu lebih indah dari itu. Lebih indah dari itu. Lebih indah dari itu ya. Saya Itu itu pernah semua. saya lihat Uzbek itu waktu di Madinah. Orangnya. Oh salah ya. Ini maksudnya apa sih? Ini Oh pemandangan. Iya, pemandangan jelas dong. alamnya. Soalnya Ya, bicaranya salah. kalau Uzbek. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke penduduk surga. Oh ya Masya Allah nih. Nanti pernah kepik kan, Bang? Pernah. Di sana kebanyakan orang miskin apa miskin banget? Tajir. Orang kaya. Di sana pasti orang Tajir. kaya. Kayak kemarin tuh ada video lewat di Instagram tuh rumah dijual di pik Pik 2. yang- Satu pik 2. yang berapa puluh miliar gitu loh. Pik 2 yang lagi di pada pembangunan tuh. Nah, itu. Berarti kan penduduknya nggak sembarangan orang dong. Dia betul. eksklusif kan, berarti Betul. orang dengan kekayaan tertentu. Iya cicilannya Yang- aja 7 yang- M gitu kan. Nah, penduduk surga itu siapa? Siapa yang menjadi penduduk surga? Kalau dalam hadis, asik. Dalam ayat deng, para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. 5 ya. Orang beriman? Ya kan udah otomatis mereka beriman itu semua. Oke. Rukun iman ada berapa? Ada 6. 1 2 3 4 5 6. Iya, jadi penduduk surga itu ya muslim, harus muslim. Yes. Oke, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Harus muslim. Kemudian beriman dan bertauhid. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan syirik atau kekufuran atau mendustakan pokok-pokok keimanan diharamkan dari masuk surga. Ya, teman-teman ini sorry ya. Disclaimer kita di awal bahwa kita mengatakan masuk surga hanya orang Islam karena memang kita yakini adalah itu. Dan ini adalah prinsip dari orang muslim. Seorang muslim prinsipnya harus mengakui bahwa orang yang masuk surga adalah hanya orang Islam.
Adapun teman-teman yang di luar Islam pun akan berpikir seperti itu juga, Ustaz. Ini Menurut- karena suka dipelintir nih. Iya. Menurut keyakinan mereka, orang yang di luar agama mereka tidak masuk surga. Adapun mereka yang mengatakan, oh semua manusia masuk surga, ya nggak apa-apa juga, itu terserah antum aja gitu. Cuman kalau kita kan sumbernya jelas, Ya. sumber informasinya jelas, otentik, kemudian kuat. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Oh iya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, Tadi itu balik lagi situ iya, ayatnya. baik lagi ke depan. Oke. Nah, penduduk surga ini kan banyak. Termasuk mudah-mudahan kita semua nih insyaallah. Amin. Dan Amin ya teman-teman rabbal yang alamin. ada di sana. Kemarin saya lihat Sana. postingannya Ustaz Umar Mita. Kalau kamu tidak melihat aku di surga, silahkan cari di tingkat surga yang lebih tinggi. Allah. Lucu sih, tapi buat aku oke, masuk gitu. Oh gitu ya. Maksudnya apa? Seorang muslim itu harus seoptimis itu bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Gitu. Poinnya itu satu biar kita semangat beribadah, semangat berakhlakul karimah itu kita ngincernya tuh kalau nggak surga, ya surga yang lebih tinggi gitu loh. Walaupun banyak orang Nabi Muhammad menasihati kita, kalau engkau harus meminta, mintalah Firdaus A'la. Paling tinggi dong. Yang paling tinggi dong, iya. Di bawah itu Aden ya? Nah, itu khilaf. Oke lah. Firdaus itu gini, Firdaus itu penyebutan untuk surga tertinggi atau semua surga. Oke. Untuk semua surga. Jadi kalau disebut jannah itu maknanya Firdaus. Kalau disebut Firdaus itu maknanya jannah semuanya. Oke. Gitu. Itu wallah alam bisawab. Baik. Di surga itu ada banyak orang. Siapa saja tokohnya yang tersohor selain para nabi dan rasul? Abu Bakar Siddiq, sahabat. Siapa? Abu Bakar Siddiq Sama sama aduh satu lagi siapa sih namanya? Ana lupa tuh yang si Ana. Saya lupa tuh Ustaz. Ada yang dibangunin surga alhamdulillah namanya. surga alhamdulillah. Yoi. Siapa Pernah tahu namanya? kisahnya nggak itu? Nggak tahu. Gimana? Boleh nggak saya cerita sedikit? Boleh. Saya ngopi dulu berarti. Jadi satu kisah salah seorang ayah kehilangan anaknya. Maksudnya meninggal anaknya gitu. Lalu ketika itu dia istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu dia mengucap hamdalah alhamdulillah. Allah tanya sama malaikat tadi, apa yang dilakukan hambaku ketika aku berikan ujian yang berat nih. Berat banget ini pasti kehilangan orang yang dicintai gitu. Ustaz. Kata malaikat lapor ke Allah, dia beristirja menyebut nama engkau dan dia mengucap hamdalah setelah itu. Maka bangunkan nanti surga alhamdulillah yang aku berikan khusus untuk dia. Para ayah yang ditinggal wafat anaknya tapi dia tidak menghardik keadaan, dia tidak meraung-raung tapi dia bersedih pasti namanya kehilangan dan itu manusiawi, tapi dia tidak mengutuk takdir yang diberikan Allah sama hidupnya gitu. Ya, ridho lah ya. Ridho insyaallah. Ya betul. Ya silahkan dicek aja nanti riwayatnya. Tapi jawabannya baru benar setengah. Jadi tokoh di surga itu satu Abu Bakar, kedua Umar. Jadi pemuka orang dewasa itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kalau pemuka para pemuda, Pemuka para pemuda tokoh yang dari para pemudanya. Zaid bin Haritsah, Bukan. Zaid bin Sabit. Anaknya Nabi siapa namanya? Bukan. Bukan. Nah, Hasan. Al Hasan dan Al Husain. Ya, Hasan dan Hasan dan Husain. Husain cucu Nabi. Ya, betul. Itu Saadatu Ahlul Jannah dari pemuda. Tokoh pemudanya. Kalau dari perempuan, Sayyidatun Nisa. Sayyidatun Nisa ibnu Khadijah. Khadijah Ibu Al-Kubra. Bunda Aisyah. Ya, Masuk kan? Bunda Aisyah. Gak masuk. Harusnya masuk dong nih untuk membantah orang Bukan. Syiah. Gak masuk. Bukan. Asia. Asia istri Firaun ya betul. Iya, Asia, Khadijah, Oh kemudian iya. Fatimah. Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi Terus wasallam. si Satu siapa lagi? namanya Ibunda Maryam. Iya. 4 itu. Itu Sayyidatu Ahlil Jannah. Kalau yang di neraka kan Ummu Jamil ya. Oh, itu ya istri Abu Lahab ya. Istri Abu Lahab, Ya, bukan sama. Ummu Lahab teman-teman ya, Ummu Jamil. Tadi tanya istri Abu Lahab siapa namanya? Ummu Lahab. Baru Ummu Jamil namanya. Iya juga. Iya ya. kan? 10 orang yang dijamin masuk surga. Nabi SAW, Kirain 1 2 3 4 5 10. Abu Bakar, Nabi Umar. Muhammad enggak usah disebut. Kan gitu? sahabat. Oh iya benar. 10 sahabat yang dijamin masuk Oh surga. iya benar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Oke. Siapa itu lagi namanya? Zubair. Abdullah bin Zubair. Zubair bin Zubair Awam. dulu, Zubair bin Awam. Siapa lagi? Talhah bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Sedang kiri Khalid kanan bin ya? Walid. Enggak. Khalid bin Walid enggak masuk 10 sahabat. Enggak perlu. Enggak masuk. Tebakan nih gue nih. Sa'id bin Zaid.
Said bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah. sama pemanah ulung Pemanah ulung itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi itu 10 yang dijamin masuk surga. Walaupun semua sahabat secara umum itu masuk surga semua. Karena mereka disifati radhiyallahu anhum wa radu'an. Iya, Allah ridha Ya. kepadanya dan mereka ridha kepada Allah. Semua sahabat. Asik banget. Masih hidup udah diberitain ya? Udah dikasih tahu. Allah. Terus di beberapa keterangan yang lain ya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian ada Bilal, Ja'far. Bilal bin Rabah. Ya. Ja'far, Abbas, paman Nabi kan? Ya. Kemudian ya kan lingkaran terluar nih misalnya. Itu semua sahabat. Nah, kemudian yang lebih khusus dari itu yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Yap. Kemudian lebih khusus dari itu Baitur Ridwan ya. Sabiqunal awalun dong Baitur Ridwan berarti. Enggak. Orang-orang terdahulu yang Enggak, itu yang lebih pertama. kecil lagi. Lebih kecil lagi. Circle lebih hitungannya. kecil lagi. Kemudian yang Utsman ya. Iya, betul. Kemudian yang lebih kecil lagi tuh Ashabu Badr, ya Muhajirin ya Ansor. Iya, iya, Kemudian Ashabu Badrin yang 313. 313. Kemudian dari 313 itu 10. Dari 10 itu 4 khulafa. Khulafaur Rasyidin. Dari 4 itu 2 mertua Rasulullah. Abu Bakar Siddiq Dan Umar. bin Khattab. Dari 2 itu intinya adalah di Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah tuh radhiyallahu anhu. bantah nih orang-orang Syi'i nih yang bilang Abu Bakar mau Umar Iya, ini finnar. Lu lihat nah subhanallah. kuburannya ada di samping Nabi. Bingung kan lo kalau jarah? Barakallahu fiik. Pertama kali masuk surga, hidangan apa yang akan disajikan? Wah, tuh saya kemarin baca tuh saat Agak-agak nggak percaya nih kalau dia baca. Baca apa ya? Baca. lupa saya itu kemarin tuh. Paling ente kalau baca tuh subtitle doang, Bang. Enggak ada sih, saya keluarin buku saya itu ada tuh. Saya cara menjadi pilihan. Hati jantung hati ikan Hati ikan paus. paus. Iya. Kok Hati bisa ikan paus. hati ikan paus ya? Katanya paling enak sih. Masa sih, Zat? Ya nggak tahu, cuman katanya itu paling enak. Kalau yang paling mahal kan telurnya ini sekarang. Yang hidangan Kaviar. paling mahal tuh Kaviar. kaviar. Bang, baju ente bagus. Kangol, Zat. Nah, tapi lebih bagus baju yang ada di surga. Aduh, iyalah. Tetep lah gitu. Ya lagi. Kira-kira bahannya apa ya, Bang ya? Sutra. Ya, ada dari sutra. Warnanya. Warnanya banyak, Sat. Kalau saya demen hitam kali dikasih sama Allah. Jadi di Al-Qur'an itu surat yang menjelaskan tentang surga itu Hijau. 2, surat Ar-Rahman sama surat Al-Insan. Judulnya Al-Insan manusia, tapi Manusia. menjelaskan tentang jannah, tentang Masya surga. Allah. Catat teman-teman, Al-Insan tuh. Itu disebutkan aliyahum siyabu sundusin khudru wa istabraq. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau, Tuh kan bener hijau kata saya. tanah hijau. Karena salah satu warna favorit Nabi SAW tuh hijau tuh. Betul, ya. Marun. Marun. Nabi nggak suka kuning tuh. Kalau marun itu ada sahabat Anas bin Malik itu bilang, aku belum pernah menemui orang yang lebih tampan dari Rasulullah ketika Rasul memakai pakai baju merah marun. di bawah sinar rembulan lagi Iya, luar Mas. biasa, Masya Gantengnya Allah. luar biasa. Jadi orang paling ganteng itu secara fisik itu SAW. Nabi Yusuf. Oh, Nabi Yusuf. Cuman kegantengannya itu Sepertiganya Nabi. menimbulkan syahwat. Oh gitu. Perempuan itu terbius. Kalau ngeliat Nabi Yusuf. Iya. Tapi kalau ketampanannya Nabi Muhammad itu teduh, kamu betah melihatnya berlama-lama. Oh gitu. Oh pantesan. Jadi tidak menimbulkan syahwat. Zulaiko itu sampai horny banget ketika ngeliat Nabi Yusuf ya. Bahasa ente Bang, ya salam. Maksudnya syahwat kan bener kan? Orang nomor 3 Kenapa? paling tampan, Ali. silahkan buka kamera depan masing-masing. Oh. Boleh lah. Ya salam. Kameraku burik Bang. Empon Cina lagi nih kita. Iya. Baik, lanjut. Di surga itu kan enaknya santai-santai Bang. Nyantai. Nyantai Duduk itu di gimana? atas dipan-dipan yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Terus ngapain? Nyantainya itu gimana? Ngobrol, Sat. Ngobrol. Terus ngapain lagi? Minum, disediain. Ada pelayan-pelayan tuh ya. Nah, itu dijelasinnya di surat Al-Insan tadi. Oh gitu, Sat. Muttaqiina fiha 'alal araik. Ya, mereka duduk bersandar di atas dipan, tidak merasakan teriknya matahari. Teduh berarti. Teduh, mataharinya itu tidak panas, tidak dingin. Senja terus dong tuh matahari Oh, itu. ya salam. Ini Sekarang nggak langsung jadi anak senja di surga. Anak 420 ya. Boleh ya? Boleh nggak sih? Gimana? 420 boleh nggak di sono tuh? 420 itu gimana? 420 ngeganja boleh nggak sih dalam surga? Ada nggak? Lah Khomer kan ada sungai Khomer tadi, tapi berarti nggak mabuk. Ganja kan tumbuhan di bawah nggak tuh dia? Nggak tahu deh. Tapi masa nggak ada? Tapi kan nggak bikin mabuk, Pi. Ya, istilahnya kagak moker mata ya. Iya.
Berhenti lo yang pada ngebak deh. Iya, Di surga aja ntar. aja, betul. Heeh. Nah, terus saat lagi set. Ya gitu, jadi nyantai, apa-apa disediain, ada pelayan, udah. Ini anak senja, anak skena harus tahu. Asik, masuk. Nah, kita tuh emang seneng nongkrong. Nah di surga itu kerjaannya ya Nongkrong santai-santai doang ya? gitu. Ada aktivitas lain nggak saya nongkrong gitu? Ya. Sama istri gitu bisa. Ada ke pasar. Ada pasar di surga? Ada pasar di Apa surga. nama pasarnya saat? Impres bukan ya? Tapi kita ke pasar surga itu cuman setiap hari Jumat. Jadi Kenapa setiap hari Jumat? tetap Padahal, ada pasar itu kan salah satu tempat yang lo benci kan ya? di dunia. Iya, di dunia, Dibenci itu karena melalaikan. banyak yang melakukan praktek haram, Oke. jual beli yang haram. Tapi tapi 10 yang dijamin masuk surga itu semua saudagar loh. Tapi kan artinya pedagang yang mereka paham secara jual beli, secara fikihnya gitu. Betul. Makanya di dalam kitab Wasoya yang ditulis Syekh Muhammad Syakir itu, Syekh Muhammad Syakir. seorang penuntut ilmu itu harus paling bersemangat mencari uang. Kamu kalau nambah belajar agamamu, semakin paham agama, fikih, kamu harus bertambah semangat cari uang. Tapi cari uang dengan cara yang Nah, karena dibenarkan sudah ya. paham fikihnya, Ya. sehingga yang melakukan praktek berdagang, praktek mencari uang, bekerja, itu orang-orang yang paham fikih, yang paham. Nah, dari situ orang akan mencontoh. artinya tidak ada yang terzolimi atau menzolimi gitu ya. gitu. Insya Allah ya. Makanya Umar waktu ketika dia memimpin ketat sekali di pasar tuh. Betul. Ada orang yang nambahin susu pakai air, akhirnya Ashifa itu keliling jadi apa namanya? Itu tim hisbah ya di pasar. Nah, cuman biasanya kan orang kalau ke pasar pulang capek, dekil. Meskipun ke mall juga pulang lesu ya kan ya, habis tenaganya. Tapi kalau orang pulang dari pasar surga, itu bertambah tampan, bertambah cantik. Masya Allah. Tapi kira-kira ngantukan nggak sih? Tidur nggak sih di surga? Enggak tidur. Melek terus. Iya, melek terus. Wah, ini buat teman-teman yang suka ngubas coba deh. Lu berhenti ngubas deh. Biar meleknya di surga aja. Baik, Masuk semua lu, Set. Iya. Lah iyalah semua. Komer tadi. Baganjo terus ubi. Iya. Masuk semua tuh. Lah kan itu memang kenikmatan duniawi yang semu. Kalau orang itu mau meninggalkan itu lillahi ta'ala, diganti yang sejati di surga itu. Hakikat gitu ya. Ya, yang tidak mati lagi, orang itu nggak mati. Biasa. Terakhir nih, Lah, udahan habis ini. tentang pembahasan yang paling bidadari surga. Tahu apa Anda tentang bidadari surga? Saya seperti Khalil Gibran yang bicara tentang cinta kalau bicara tentang bidadari surga. Khalil Gibran nih sotoy, nggak pernah nikah bicara tentang perempuan. Kayak mana tuh? Kalau dalam ayat yang pernah saya baca itu al-lu'lu wal marjan, kulitnya itu tembus pandang, Sat. Plastik. Itu ada di surat Ar-Rahman kalau nggak salah. Bener nggak sih? Al-Waqiah. Ar-Rahman juga ada, Sat. Wahurun in ka'amthalil lu'lu'il maknun. Dan bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan. Oh, lu wal marjan mah kitab ya? Iya. Makanya masih aku tolongin ini. Mohon maaf teman-teman ya, saya suka ke distract ini. Di Al-Waqiah. Itu laki ya? Ya, di Al-Waqiah. Inna ansha'nahuna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari secara langsung. Faja'alnahuna abkara. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang perawan, selalu perawan. Always. Selalu. Oke, menarik ini. Ketika bidadari adalah orang yang selalu perawan, gimana posisi istri kita di dunia yang akhirnya tinggal bareng kita di surga? Ini kan pertanyaan ibu-ibu nih, biasanya ibu ya. Kalau ada bidadari mendampingi bapak-bapak, kira-kira lah terus nasib kita sebagai ibu-ibu biasa di dunia ini bagaimana? Ya lebih tinggi derajatnya daripada bidadari surga. Bener kan? Ya lebih tinggi. Tuh, semangat ibu-ibu. Tetap lebih tinggi. Syaratnya di dunia dia harus Ya biar masuk surga. ya muslim. Selain itu, muslim dong. Mengerjakan sholat 5 waktu, Oke. berpuasa Ramadan, taat pada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Ma'ruf. Oke. Udah tuh, cukup. Ningin suara sama laki. Wahurun in, udah ting tadi ya. Urban atroba. Apa itu? Lah, Ini penuh cinta lagi sebaya umurnya. Li ashabil yamin kami ciptakan untuk golongan kanan. Urban atroba itu artinya perempuan yang terkumpul di dalamnya keindahan fisik dan keindahan perilaku. Masya Allah. Bukan cakep doang badannya atau Mukanya. tapi perilakunya juga Akhlaknya emang akhlaknya gitu. Jadi kalau teman-teman punya istri yang menurut ente cakep, kan cantik relatif. cantik relatif tergantung selera kita. Perempuan itu kan kalau nggak cantik banget kan gitu.
ternyata selain dia cantik, perilakunya menyenangkan, wah itu sudah spek bidadari. Ih. Jadi, Ada juga yang nggak cantik tapi perilakunya menyenangkan. cantik bang, tapi nggak cantik banget, cantik aja. Perempuan tuh kalau nggak cantik, cantik banget, nggak ada yang jelek. Ada saat yang kira-kira mukanya kurang enak dilihat lah, ada kalau tiba-tiba mukanya kayak Drogba. Cewek tapi Cantik bang, cewek tapi kayak Drogba gimana? cantik. Ah, Cuman bukan seleramu. oh aja. iya, bijak banget bapak ini Bukan emang. seleramu. Jadi aman di Gitu kamera aja. ya. Jadi kalau urban atroba itu wanita yang cantik tubuhnya, sikapnya juga santun, memancing gairah cinta pada suami, manja, tutur katanya lembut, ungkapannya manis, gerak-geriknya indah. Lah, cocok banget yang bini saya itu milik surga dia. Sabar Salam. banget. Urban atroba. Udah kayak gitulah. Masya Allah, udah sampai situ doang bidadari nih. Selesai. Ya tadi kan kita santai-santai di surga tuh di atas dipan. Ya temennya tuh bidadari. Lah bini kita gimana? Panjang nih pembahasannya nih, soalnya saya dipantai ke bini saya nih. Gini. Laki-laki itu zuyina linas hubu syahwat minan nisa. Minan nisa'i wal banin. Nah, laki-laki itu dibujuk untuk mau ke surga itu dengan bidadari. Perempuan itu dibujuk Dengan harta. Iya, dengan benar. rumah yang tadi batu Karena bata dan iya betul. emas. Ini relate Sat, bener Sat. Relate. Cek aja kalau misalnya kaum hawa punten ibu-ibu atau teteh-teteh atau kakak-kakak muslimah kayak ini cowok yang dibahas Bidadari mulu. cewek mulu gitu. Silahkan dirujuk di Al-Waqiah, di Ar-Rahman, di Al-Insan. Contoh yang Begitu paling cara Allah memotivasi kita kaum beriman itu untuk bersemangat meraih surga sesuai fitrah kita gitu. iya ya contoh paling sederhana itu ketika Asiyah istri Firaun itu ketika disiksa oleh Firaun kan dia minta doanya bangunkan aku istana yang lebih Bahasa Arabnya gimana, Bang? ya tadi saya pengen itu cuma takut salah saya. Yes. Iya. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Tuh, minta bangunin bangunan Di- istana seperti Di sisimu. di sisimu yang kayak di dia surga. tinggalin kan dia terusir dari tempat Firaun kan. Tapi ini tadi Fitrah. jawabanku agak-agak sotoy dikit, tapi menurutku oke lah gitu. Jadi memang kita dimotivasinya dengan bidadari, untuk para muslimah dimotivasinya dengan nikmat harta. Karena di kehidupan dunia ini, sorry to say, kita sebagai suami itu nggak bisa kasih semua yang istri mau sebetulnya. Kalau saya bisa saya. Alhamdulillah gitu. Ustaz cuma tawa langsung dong. Begitu pula sebaliknya, ente kan tetap expect sama istri kan, tapi istri tidak selalu bisa memenuhi kemauanmu gitu. Jadi fair enough lah. Cuman gini ngatasinya, nikmat tertinggi di surga itu apa, Bang? Oh itu udah nggak terbantahkan melihat wajah Allah Ta'ala. Nah, kita sepakat itu aja. Nikmat paling tinggi itu ya. Iya, yang kita incer itu sebetulnya nikmat paling besar, yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada pembahasan terkait kita bahas bidadari, ada tendensi tersendiri kaum Hawa itu karena mereka merasa lu bidadari mulu, tapi memang itu kecemburuan di dunia. Nggak mau, agak berat untuk memberikan bantal bagi wanita lain untuk suaminya juga gitu. Artinya berbagi bantal itu agak berat kan, fitrah perempuan. Sama kayak fitrah laki-laki agak berat juga kalau panggilan jihad gitu kurang lebih. Iya. Akhirnya si perempuan, para istri ini nantinya akan juga kehilangan kecemburuannya ketika di surga, bukan begitu ya? Gak tahu deh. Rasa cemburunya hilang karena kan kita bidadari, masih bidadari mau dilabrak. Cuman memang kalau masuk surga itu sudah tidak ada ghil, tidak ada hasad. Udah. Artinya kalau di dunia pun gak dipoligami, di surga dipoligami dong bidadari. Kejauhan sih pembahasannya ya. Cuman kayak tadi kita di depan-depan bahas tentang bangunan surga, bahas pohonnya, kayak biasa aja kamu. Tiba-tiba Ente kayak nggak semangat gitu, biasa aja gitu. Yang sifatnya harta-harta terus kayak ini biasa aja. Tapi pas dibahas bidadari, tegang artinya itu banget kan ente. fitrah laki-laki kan. Nah iya. Bukan, itu akhirnya gini Sat. Kenapa aneh kasih exposure ke sana? Karena pertanyaan-pertanyaan terkait masalah bidadari di surga itu jadi bahasan yang cukup agak membuat kaum Hawa itu mengernyitkan dahi, apalagi orang-orang yang di luar Islam yang akhirnya membahas orang Islam kok ada bahasan di surga itu urusan di dunia dibawa ke surga, mereka hubungan badan, mereka bersenang-senang gitu. Sampai Anda pernah dengar podcast itu?
Ada pembahasan di agama saya nggak ada tuh yang kayak gitu. Ya kita fokus aja sama Tuhan. Gitu. Kasihan banget ya. Iya kan? Kasihan banget kan ya. Sedangkan Allah tuh rahmatnya luar biasa. Jadi gini, Allah itu punya 100 rahmat. 99-nya disimpan untuk kehidupan akhirat. 99. Iya, yang satu itu untuk kehidupan duniawi, untuk manusia, jin dan binatang dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat. Sehingga binatang itu bisa menyayangi anaknya, orang tua bisa sayang sama anaknya, teman bisa saling mencintai. Itu cuma satu rahmat. 99 rahmatnya disimpan buat nanti di surga. Di akhirat. Luar biasa, Masya Jadi Allah. polemik tentang laki-laki yang dibahas bidadari mulu khair karena ada dalilnya, sudahlah. Toh yang kita incar tetap melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi kan tetap. Kemudian posisi perempuan muslimah mukminah yang masuk surga itu jauh lebih tinggi daripada bidadari. Dan kita tentu berharap kan istri kita doakan supaya masuk surga di dunia dia menjadi apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Udah kalau di dunianya dia udah menyenangkan apalagi di akhirat. Masya Allah. Gitu. Nah, umur gimana, Sat? Umur 32 atau 33 tahun. Uruban atroba. Waduh. Itu usia Khalidina fiha itu segitu terus nggak naik-naik. Usia prima, usia gacor-gacornya lah. Bang Dan bisa upgrade dong ya. Seger Dari banget. sekarang 4 berapa Itu gacor banget ya, Bang. Itu seminggu bisa berapa kali, Bang? Kalau usia 32, 33 itu seminggu bisa 7 hari, bener. Iya bener. Sebulan 3 kadang 31, Kan, 9, iya. Kan 28 lah. 28. Gak bisa itu 4 tahun sekali. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu disebutkan pendapat Imam Mujahid bahwa wa arfa'uhum derajat tertinggi di surga itu alladzi yanzuru ila rabbih, melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal asyiyi. Setiap pagi dan sore. Itu untuk semua penghuni surga atau arfa yang paling tinggi? Paling atas. Yang paling tinggi. Kalau yang paling bawah ngelihat tapi mungkin dari Jumat doang katanya. Hari Jumat doang. Ya tadi hari berkumpul di pasar itu. Nungguin Jumat. Kayak apa ya? Ya itu nikmat paling agung ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang telah berbuat baik di dunia itu balasannya surga, wa ziyadah, tambahannya apa? Melihat wajah Allah itu. Ini mah enak banget, udah masuk ke dalam surga ini, bahas tata ke surga enak banget. Ntar sebelum masuk surganya itu. Nah, ini closingnya bagaimana caranya masuk surga. Nah, kita bahas berarti di part selanjutnya, Sat. Sekarang aja. Lah emang apa sih? Singkat pada jelas. Lah, menurut ente cara masuk surga gimana? Ya, itu qul amantu billah tsumastaqim. Kalau saya jawab mati dulu. Iya benar, mati dulu. Cuman kan syarat kuncinya kan tadi asyhadu alla ilaha illallah. Matinya mati yang gimana? Matinya husnul khotimah. Ya nggak kosong-kosong amat dong. Asik. Nah ciri-ciri yang husnul khotimah itu benar yang ente bilang. Nomor 1 tuh beriman dan beramal soleh. Gitu. Yang kedua itu hijrah. Yang ketiga bertobat dan tidak menyembah setan. Ada banyak sih. Tapi kalau 3 itu bisa diraih dengan baik, aman insya Allah ya. Aman. Janda cakep banget, Bang. Nah, ente baru dibilang tobat dan istiqomah udah ngelirik ay. Nunjukin. Coba diunjukin laki, Bang. Coba nih cowok tampan banget. Kita ludahin. Baru dibilang tobat, beriman, dikasih foto janda cakep. Tapi emang benar tadi bagus itu. Wallpaper cuy. Iya. Panik nih. Bineku nonton Fed. Khair. Ya, sudah habis kita. Tapi minta intinya dong, Sat. Konklusinya apa, Sat, artinya? Terkait masalah teka-teki surga tadi, kesimpulannya kali-kali. Boleh ya, mari untuk closing. Jadi pemahaman kita tentang surga itu sebaiknya dibangun melalui informasi yang paling akurat. Dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan penjelasan para ulama. Saya merekomendasikan teman-teman membaca kitab At-Tazkirah karena itu persiapan untuk pulang ke kampung akhirat. Kalau doa, saya merekomendasikan doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud masih muda, masih remaja. Dia sholat malam, tahajud, ketahuan sama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Karena Rasulullah sama Abu Bakar Umar itu habis patroli keliling Madinah, pulang ke Masjid Nabawi, ngelihat Abdullah bin Mas'ud sedang sholat.
dan tahajud itu baca surat An-Nisa. Surat An-Nisa ya. Perempuan lagi. Itu sampai ayat 100. Wih, 100 men. tahajud. Itu ayat 100 itu bunyinya gini bang, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kesempatan yang luas, yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulih, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian dia ditimpa takdir kematian, belum sampai ke tujuannya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh sudah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kehidupan kita itu kan proses hijrah. Setiap hari berusaha untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Walaupun misalnya kita menginginkan, oh saya mau di titik ini, baru keluar rumah, baru belajar agama, baru taubat, baru benerin baca Al-Quran, ditakdirkan wafat. Masya Allah. Itu sudah dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang sisanya ini pahalanya udah dihitung. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri dan teman-teman, yuk kita terus memperbaiki diri, kita semangati diri kita dengan surganya Allah. Nanti silahkan cari informasi-informasi supaya tentang surga lebih di tempat lain lah. Iya benar. Di selain channel YouTube ini banyaklah kajian-kajian ustaz atau ustazah gitu. Nah, ketika sampai ayat 100 tadi, Abdullah bin Mas'ud sampai ayat 100 selesai, itu Rasulullah bilang, Bang, saya mau tanya, nyuruh orang sholat hukumnya apa? Nyuruh orang sholat. Nggak boleh lah, lagi sholat disuruh-suruh. Nah, nggak boleh, bener kan? Misalnya Ajis lagi sholat, Jis beli kopi, Jis, nggak boleh. Tapi kalau menyuruhnya perbuatan di dalam sholat itu boleh. Rasulullah itu bilang ke Abdullah bin Mas'ud, berdoalah kamu akan dikabulkan, mintalah kamu akan diberi. Jadi dia break, baca ayat itu, dia langsung berdoa, habis itu lanjutin baca ayat 101 dan seterusnya. Itu hukumnya boleh. Boleh ya? Itu hukumnya Sunnah boleh. dong jatuhnya. Aku kemarin tanya teman-teman di madrasah fikih, boleh. Boleh. Boleh, hukumnya boleh. Nah, cuman doa yang dibaca Abdullah bin Mas'ud nggak kedengeran oleh 3 orang itu. Oh, nggak tahu tuh doanya apa. Besok Pak, namanya masih sholat kan nggak bisa ditanya dong. Ini sholatnya masih lama lagi nih anak muda remaja, bukan bapak-bapak, sorry itu saya. Besok paginya Abu Bakar dan Umar itu datang nanya, kamu tadi malam doa apa, minta apa? Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau anak remaja 15, 16 sampai 18 tahun kira-kira minta apa bang? Palingan zuat. Zuat apaan? Nikah. Selain itu, anak-anak remaja zaman sekarang, iRock paling minta iRock. Ya kan ya, iPhone 15. iRock sih, Tad? Terus minta apa lagi? Kenapa iRock sih motornya? Biasanya iRock gitu loh, ada zaman sekarang. gitu yang kerenan. Masih mintanya begitu-begitu kan? Nah, yang diminta Abdullah bin Mas'ud tuh gini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang istiqomah, yang tidak kembali kepada kekafiran. Masya Allah. Iman yang tidak tertolak, iman yang diterima. Wa na'iman la yanfad, dan nikmat yang tidak pernah sirna. Surga maksudnya. Allah. Enggak sampai situ. Wa murafaqata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi teman dekat nabimu sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allah, di surga paling tinggi dong. Di tempat tertinggi di surgamu yang kekal. Allah. Itu anak remaja. Masya Allah. Puas nggak Abu Bakar sama Umar dengan doa itu? Oh iya lu oke. Puas Juga nih doanya nih. Contek ah. Itu dari saya terakhir. Berarti boleh Sat ya, gitu ya. Boleh. Allahu Akbar. Ya teman-teman, buat para pendosa yang sama seperti saya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah tadi luas. Bahkan keluasan rahmat Allah yang hanya 1% itu Allah berikan di dunia, nanti 99%-nya Allah berikan di jannah di surga. Amin ya rabbal. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, brother. Gofed, Saya AB. Lucky Pay Channel, biar mati gak kosong-kosong amat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ini berasa baik buat lo share karena lo akan dapat pahala di sini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih buat semuanya. Wabil khusus Abang Kun sudah berbagi telur dadarnya buat saya. Oke. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.